Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa memulai kembali pengajian yang libur selama Ramadan. Ini Masjid Al-Hidayah termasuk yang berbeda dengan yang lain, karena biasanya Syawal itu pengajiannya juga masih libur ya. Bahkan ada yang nunggu sampai Idul Adha baru mulai lagi. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 1 tahun liburnya 4 bulan. Tapi Al-Hidayah luar biasa militan ya. Syawal sudah mulai. Air putihnya serak. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pertama saya ingin memberikan gambaran tentang yang sekitar 2 pekan yang lalu atau lebih ya, yaitu munculnya fatwa dari Persatuan Ulama Internasional. Ada yang tahu fatwa apa? Fatwa yang ditujukan untuk seluruh umat Islam dimanapun berada, bahwa hukumnya wajib untuk membela Gaza secara bersenjata. Berarti maknanya apa? Ya, maknanya adalah bukan cuma membela Gaza dengan infak, bukan membela dengan doa, tetapi juga difatwakan setiap muslim dimanapun berada pada dasarnya dia wajib untuk turun ikut, ibaratnya orang berkelahi ya ikut turun berkelahi ya. Dan ini berlaku bukan hanya untuk umat Islam yang lokasinya dekat dengan Gaza ya, tetapi berlaku untuk seluruh dunia. Bunyi fatwanya seperti itu. Tentu saja kewajiban ini dalam prakteknya nanti yang paling dekat, yang paling wajib, melebar. Nah kalau kita berarti apa? Tingkat wajibnya sebetulnya lebih ringan karena jaraknya lebih jauh. Selain itu juga kendala-kendala yang di kita, apa kendala utama Pak? Seandainya ada mujahid dari Indonesia ingin ikut berjihad di Gaza, problemnya apa? Problemnya itu tampang Pak. Kenapa tampang? Tampangnya terlalu kelihatan, dia bukan orang Arab. Kamu dari mana? Nggak bisa dia ngomong saya asli Gaza, nggak bisa. Karena apa? Karena kelihatan sekali bedanya, sehingga mudah apa? Mudah terendus. Wah ini berarti orang. Tetapi kalau orang misalnya Mesir, orang Saudi, orang Yordan, orang Suriah menyelinap mengaku sebagai orang Gaza itu nggak kelihatan. Nah itu problem. Salah satu problem ya.
Nah, yang jadi masalah jamaah sekalian bahwa fatwa ini benar secara ilmu. Fatwa ini tidak salah secara ilmu, benar secara ilmu. Tetapi sesuatu yang benar secara ilmu apakah dengan mudah dilaksanakan? Nah, itulah yang menjadi problem kita. Bahwa fatwa itu masih terkendala dalam pelaksanaannya. Apa kendala yang dihadapi oleh umat Islam dalam menyambut pelaksanaan fatwa itu? Sebetulnya umat Islam itu dibagi dalam dua kelompok saja. Kelompok pertama adalah kelompok awam, rakyat, dan yang kedua adalah kelompok penguasa. Dia yang punya kekuasaan di negara di mana umat Islam berada. Kendala bagi rakyat apa dalam melaksanakan fatwa ini? Ada yang tahu apa kendalanya? Kendalanya adalah dia tidak mungkin melaksanakan secara individu tanpa berkoordinasi dengan penguasa. Benar nggak? Jangankan sampai Gaza, untuk keluar aja kan kita pakai namanya visa. Nanti mau masuk Gaza itu berarti harus diperiksa, ini visanya apa ini? Coba kira-kira visanya apa kalau mau masuk sana, Pak? Visanya pengen ikut perang. Enggak mungkin ya. Visanya kok ikut perang, ya enggak mungkin. Mau keluar dari Indonesia ditanya mau ngapain? Mau ikut perang di Gaza, enggak mungkin juga. Jadi keluarnya enggak mungkin, masuk ke Gaza juga enggak mungkin. Kenapa? Karena terkendala tidak mungkin berkoordinasi dengan penguasa dalam melaksanakan fatwa itu. Itu kendala yang dihadapi oleh siapa? Oleh rakyat yang statusnya adalah umat Islam awam seperti kita. Lalu bagi umat Islam yang kategorinya penguasa, bisa nggak melaksanakan fatwa ini? Bisa nggak, Pak? Secara teori bisa, tetapi secara fakta nggak bisa juga. Kenapa? Kalau rakyat awam terbelenggu oleh kekuasaan, mereka nggak mungkin jalan sendiri. Kalau penguasa terbelenggu oleh sistemnya. Ada nggak undang-undang yang membolehkan resource nasional, ya, baik SDM atau SDA, sumber daya manusia maupun sumber daya alam, ya, yang semuanya adalah dalam konteks untuk kemaslahatan nasional, lalu kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan negara lain dalam konteks pembelaan agama. Ada enggak undang-undang yang bisa meloloskan niat itu? Jawabannya ya enggak mungkin juga ada undang-undang yang bisa meloloskan agenda itu. Kalaupun ada agenda membantu negara lain, itu tidak mungkin dengan alasan agama, tapi alasannya apa? Alasan kemanusiaan yang universal. Itulah yang dilakukan oleh Bapak Presiden, keinginan untuk mengevakuasi 1.000 orang Gaza dalam konteks di sana kan sulit mencari pengobatan, diobatin di sini. Nanti kalau udah sembuh dikirim lagi ke sana. Nah, itu undang-undangnya ada kalau membantu warga negara asing dalam konteks kemanusiaan. Tetapi membantu negara asing dalam konteks solidaritas agama itu tidak ada undang-undangnya. Berarti apa?
berarti penguasa terbelenggu oleh undang-undang, oleh sistem. Walhasil pertanyaannya adalah, lalu siapa yang bisa melaksanakan fatwa itu kalau rakyat juga terhalang, kalau penguasa juga terhalang? Maka kesimpulannya fatwa itu hanya menjadi dokumen di atas kertas. Karena pada hakikatnya umat Islam itu belum bisa melaksanakan fatwa itu. Maka tadi saya bilang fatwa ini benar secara ilmu. Kewajiban para ulama untuk mengeluarkan fatwa itu. Tetapi permasalahannya adalah di dalam melaksanakan fatwa itu tidak sesederhana di dalam apa yang tertulis di dalam fatwa itu. Apakah dengan demikian fatwa itu sebaiknya nggak usah ada? Kan gitu kemudian pertanyaannya. Kalau begitu fatwa nggak usah ada aja, daripada keluar fatwa tapi nggak bisa melaksanakan. Gimana Pak jawabannya? Bagusnya gimana? Bagusnya adalah fatwa itu tetap ada. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita itu adalah umat yang lemah. Untuk menunjukkan supaya kita itu sadar bahwa kita adalah umat yang lemah. Jamaah sekalian, saya lupa apakah sudah pernah saya sampaikan di sini atau belum ya. Jadi dalam teori tentang pertarungan atau peperangan antara umat Islam melawan orang-orang kafir, itu ada sunnah kauniyah, ada sunnatullah yang berlaku. Apa sunnatullahnya? Di tengah-tengahnya mesti muncul namanya munafikun. Jadi satu golongan adalah mukminun berperang melawan golongan bernama kafirun. Di dalam konteks perang Gaza, kita dengan mudah menemukan identitas dua kelompok ini. Kelompok mukminun diwakili siapa? Umat Islam atau pejuang Gaza. Jelas ini no debat, itu enggak bisa diperdebatkan. Ini udah semuanya maklum lah bahwa komunitas mukminun yang berperang melawan kafirun diwakili oleh para pejuang Gaza, apapun nama kelompoknya, karena enggak cuma Hamas di sana. Kemudian kelompok kafirun yang menjadi lawannya siapa? Ini juga tidak ada perdebatan. Siapa? Yaitu orang-orang Yahudi atau Zionis atau Israel. Sekarang yang diperdebatkan adalah lalu kelompok yang mewakili munafikun itu siapa? Kalau di zaman Nabi kelompok yang mewakili munafikun siapa? Kita paham juga, namanya Abdullah bin Ubay. Bukan. Kalau bin Sabah itu tokoh yang menginspirasi Syiah, itu Abdullah bin Sabah. Tapi ini adalah tokoh munafik pada zaman Nabi, namanya adalah Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay itu adalah kelompok yang ada di tengah, mewakili kelompok yang disebut oleh Al-Quran dengan munafikun, di mana Al-Quran menggambarkan munafikun itu adalah la ilaha ula wa la ilaha ula. Berarti apa? Tidak berpihak kepada kelompok mukminun, tidak pula bersama kelompok kafirun. Kenapa demikian? Karena kelompok munafikun itu hanya fokus dengan dirinya sendiri, hanya fokus dengan kemaslahatan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dia nggak punya militansi ideologi bahwa saya harus mewarisi kemusyrikan, penyembahan berhala. Dia nggak ada fanatisme itu. Bagi dia akidah itu cuma polesan bibir, alat politik.
Nah, beda dengan kafirun. Kafirun itu kalau yang berbeda dengan dua kelompok yang lain, kanan kiri ini. Kalau kelompok mukminun punya fanatisme ideologi namanya tauhid. Benar enggak? Pokoknya kalau enggak tauhid enggak mau. Kalau kelompok kafirun punya fanatisme ideologi. Apa itu? Pokoknya harus musyrik. Kalau enggak musyrik enggak mau. Tetapi munafikun, dia orang-orang munafikun itu tidak punya fanatisme ideologi tertentu. Fanatismenya adalah kemaslahatan dirinya sendiri. Kalau menguntungkan untuk kalkulasi politik terhadap dirinya, maka dia ambil, entah dari kanan atau dari kiri. Tetapi kalau merugikan kalkulasi politiknya, maka kanan atau kiri sama-sama diabaikan. Karena dia hanya fokus untuk keselamatan dirinya sendiri, dan itu adalah di dunia. Sekarang kalau kita cari yang mewakili kelompok tengah munafikun dalam peristiwa Gaza itu siapa, Pak? Kan tadi ya kita pilih bahwa orang beriman itu bentuknya cuma dua. Satu adalah masyarakat biasa, awam. Yang kedua adalah siapa? Penguasa. Berarti andaikan tidak terhalang, kira-kira banyak enggak masyarakat muslim awam yang akan terbang ke sana, masuk ke sana? Saya yakin banyak banget. Ini pengajian ini kosong nih, andaikan nggak ada halangan. Benar nggak, Pak? Udah beli tiket semua ada. Andaikan apa? Nggak ada yang menghalangi. Nah, fungsi munafikun atau peran yang dimainkan munafikun itu adalah apa? Menghalangi orang beriman untuk berpartisipasi dan membela orang beriman yang lain, atau menghalangi orang beriman untuk mengalahkan kafir, menghalangi orang beriman jangan sampai mengalahkan orang-orang kafir. Nah, berarti kalau mengikuti teori ini yang menghalangi siapa? Nah, yang menghalangi berarti kelompok yang disebut dengan penguasa. Cuma kita nggak bisa menuduh bahwa penguasa itu adalah munafik lalu kemudian pasti masuk neraka. Bukan begitu cara berpikirnya. Saya hanya ingin menggambarkan bahwa posisi itu mewakili posisi kemunafikan. Posisi itu mewakili posisi kemunafikan. Kenapa? Karena posisi itu menghalangi orang-orang beriman awam untuk melaksanakan fatwa itu. Sehingga umat Islam di Gaza sampai hari ini tidak ada yang bela. Tidak ada yang bela secara masuknya tentara, masuknya mujahid dari tempat lain. Paling jauh yang bisa dilakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Houthi dari Yaman. Tapi kan Houthi juga nggak bisa ngirim orang. Yang bisa dikirim cuma apa? Mengirim rudal, mengirim drone, ya. Tidak bisa mengirim orang. Mengirim orang itu muskil, ya, problem. Inilah makanya kita teringat dengan quote-nya Syekh Abdul Azzam rahimahullah, tokoh mujahid Afgan. Beliau asli Palestina. Beliau merasa kecewa dengan jihad yang ada di Palestina karena warnanya tidak jelas waktu itu. Maka beliau menemukan ternyata warna yang lebih jelas itu ada di Afgan. Maka beliau hijrah ke Afgan, berjihad di sana. Quote beliau bilang gini, mushkilatuna al-hudud. Permasalahan inti kita itu adalah perbatasan. Permasalahan kita adalah perbatasan. Kenapa Muslim Indonesia dibatasi oleh Indonesia?
Muslim Malaysia dibatasi oleh Malaysia, Muslim Mesir dibatasi oleh Mesir. Andaikan tidak ada pembatasan-pembatasan itu mujahid dari Mesir aja itu udah cukup, nggak perlu mujahid dari Indonesia, bener nggak? Itu yang pengen masuk Gaza dari Mesir itu ribuan, tapi nggak ada yang bisa masuk. Kenapa? Terhalang oleh perbatasan, terhalang oleh teritorial. Jadi nasib Gaza terkatung-katung sedemikian lama itu adalah salah satu problem yang dilupakan oleh umat Islam, adalah bahwa umat Islam terpenjara oleh perbatasan-perbatasan itu, sehingga fatwanya tidak bisa dilaksanakan. Jangankan harus melewati perbatasan, di dalam negerinya sendiri pun nggak bisa. Benar nggak? Coba andaikan ada umat Islam dizalimi di dalam negeri, lalu Muslim yang lain datang atas nama, ya, atas nama jihad misalnya, itu juga dijadikan problem. Jadi bahkan apa? Bukan hanya di luar teritorial, bahkan di dalam teritorialnya sendiri pun dia nggak bisa. Nggak mudah untuk menjalankan fatwa itu. Nah, jadi jamaah sekalian, saya tidak mengajak untuk menyimpulkan dan menuduh bahwa para penguasa adalah munafik, tetapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa nasib umat Islam itu terkendala oleh peran atau posisi, di mana peran dan posisi itu kalau di zaman Nabi dulu disebutnya dengan munafikun, tetapi sekarang peran itu tidak dengan niat kemunafikan, itu bedanya. Kalau di zaman Nabi itu memang niatnya niat kemunafikan. Abdullah bin Ubay itu kenapa dia punya dendam kepada Rasulullah, punya kebencian kepada Islam, punya kekecewaan kepada Allah sebagai penciptanya. Kenapa dia memendam kekecewaan itu? Karena kecewa secara politik, yaitu ketika dia adalah tokoh yang paling diterima oleh dua kelompok yang puluhan tahun berseteru, yaitu pribumi Madinah, Aus dan Khazraj. Dialah tokoh yang paling diterima untuk mempersatukan dua kelompok yang berkonflik ini. Dan dua kelompok ini sudah sepakat Abdullah bin Ubay akan dijadikan raja mereka. Berarti apa, Pak? Orang sudah menghitung hari untuk jadi presiden, kok batal, itu gimana, coba? Jangankan jadi presiden, kalah dalam pilkada saja bikin orang gila. Benar nggak? Jadi kalah dalam pilkada, kalah dalam pileg saja bikin orang gila. Ini jabatan raja Madinah, tinggal menunggu hari pelantikan, itu ternyata kemudian dibatalkan disebabkan disebabkan orang-orang Aus dan Khazraj rame-rame masuk Islam, mu'alaf. Ditambah lagi orang yang menyebabkan mu'alaf yaitu Nabi Muhammad, tokoh sentralnya, malah pindah ke situ. Berarti apa? Orang yang tadinya diterima mempersatukan dua kelompok yang sudah lelah berseteru, tersingkir secara tragis oleh tokoh baru dari luar. Itu lebih bikin stres daripada gagalnya orang mengikuti pilkada. Itulah makanya dia dendam kesumat nggak ada habisnya. Gara-gara orang ini masa depan politik saya habis. Makanya dia kemudian bertahan di dalam kemusyrikan, makin kehilangan angin. Mau tidak mau dia pura-pura menjadi muslim, sambil menunggu kesempatan kapanpun ada celah, sekecil apapun celah itu untuk
membalaskan dendam politiknya kepada Nabi Muhammad, dia akan gunakan celah itu. Maka kemudian dia titik berangkatnya adalah karena kebencian kepada Islam, kebencian kepada Rasulullah, kebencian kepada siapa? Kepada Allah sebagai penguasa langit dan bumi yang mentakdirkan dia tidak jadi presiden yang baru. Nah, kalau kita lihat penguasa muslim di negeri-negeri muslim itu titik berangkatnya beda dengan titik berangkatnya Abdullah bin Ubay. Apa bedanya, Pak? Bedanya adalah mereka tidak berangkat dengan kebencian terhadap Islam. Benar nggak? Coba tanya itu para penguasa muslim. Mereka tidak ada kebencian kepada Islam, tetapi mereka terpaksa memainkan peran seperti perannya munafik adalah disebabkan oleh perhitungan politik. Karena di atas mereka ada kelompok kafir yang sangat kuat, sehingga kalau mereka bersatu bersama keinginan umat, apa yang terjadi? Akan diberangus oleh orang-orang kafir juga. Jadi meskipun posisinya memainkan peran seperti peran kemunafikan, kita tidak boleh menyimpulkan mereka adalah munafik. Kenapa? Titik berangkatnya berbeda. Mereka menghalangi umat Islam itu bukan karena kebencian kepada Islam, bahkan mereka pun sebetulnya pengen membela. Benar nggak? Coba tanya kepada pejabat-pejabat muslim di Indonesia itu, Anda setuju nggak membela Gaza? Pasti jawabannya setuju. Kita harus membela mereka. Tapi mereka sendiri terbelenggu oleh ketidakmampuan. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah realita yang kita hadapi, sehingga menjadi dilema buat kita. Artinya dilemanya begini, ini kan kasus Gaza. Kalau seandainya ada yang serupa dengan Gaza, terus bagaimana solusinya? Umat ini solusinya ke depan seperti apa? Skenario menyelamatkan umat ke depan ini seperti apa? Kalau kita itu seperti berputar-putar di dalam lingkaran yang tidak ada ujung, nggak bisa menyelesaikan persoalan kita sendiri. Nah, itulah makanya yang terbaik adalah ya fokuslah untuk melemahkan kekafiran. Jangan malah umat Islam berantem dengan penguasanya, karena ini akan menambah lemah umat Islam, ya. Tetapi ini seperti yang disampaikan oleh, nah, sebelum kasus ini itu ada kasus yang lain yang juga menarik untuk dicermati. Apa kasus sebelumnya yang terjadi di Gaza? Ada yang masih ingat? Sebelum keluarnya fatwa ini ada kasus yang menarik. Kasus apa? Kasus sebagian umat Islam Gaza demo menuntut Hamas untuk meletakkan senjata. Dengar beritanya? Kenapa? Dinarasikan bahwa mereka sudah lelah menghadapi dampak perang, dan pemicu perang adalah, menurut narasi ini, pemicu perangnya adalah Hamas. Jamaah sekalian, jadi mereka berdemo menuntut supaya Hamas meletakkan senjata dengan pikiran pendek, bahwa mereka berhitung kalau Hamas atau pejuang yang lain itu meletakkan senjata, maka Israel akan berhenti untuk menghancurkan Gaza. Tetapi kan narasi itu kira-kira gimana? Bisa nggak dipakai untuk kasus Israel?
nggak bisa. Ya, Israel tuh nggak bisa pakai husnudzon seperti itu. Israel tuh menghadapi Israel pakai husnudzon. Udahlah, nggak usah nyerang Israel. Nanti Israel maka Israel akan berhenti mengebom kita. Kita akan menjadi warga yang dihormati. Israel nggak bisa seperti itu. Kenapa Pak Israel nggak bisa dihusnudzonin seperti itu? Karena bahkan di dalam logo tentara-tentara Israel tuh di sininya itu gambar tentang peta Israel. Israel ke depan meliputi apa? Itu meliputi Mesir sampai ke Sudan, berbelok ke arah Saudi, separuh Saudi, ya, separuh Saudi itu masuk dalam Israel Raya yang direncanakan, yang diinginkan oleh Israel, sampai ke sebagian Suriah, bahkan ke titik perbatasan Turki. Kenapa? Mereka terobsesi oleh kegemilangan sejarah masa lalu mereka. Konon katanya leluhur mereka punya kerajaan seluas itu. Apakah di zaman Daud atau kapan saya nggak tahu. Maka mereka ingin mengulang itu, bahwa Israel Raya itu wilayahnya harus seluas itu. Lah kalau Gaza kemudian berhenti melawan, ya dengan mudahnya akan dijadikan pelengkap dalam agenda mendirikan Israel Raya. Nah, jadi husnudzon seperti itu tidak berlaku dalam menghadapi Israel. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh sebagian umat Islam Gaza berupa demo, tapi saya nggak tahu kenapa demo itu hilang sendiri. Benar nggak Pak? Demo itu hilang sendiri. Itu sepertinya cuma ulah sebagian orang yang, atau mungkin ulah dari lawan politiknya Hamas ya, supaya mengganggu Hamas, menjelekkan bahwa perjuangan itu nggak ada hasilnya, lebih baik menyerah saja seperti kami juga sudah duluan menyerah. Jadi kira-kira itu hanya apa ya, provokasi untuk mengikuti pilihan jalan mereka, yang jalannya adalah jalan menyerah, dialog ya. Nah, ternyata di masa lalu itu persis apa yang didemokan oleh sebagian umat Islam di Gaza itu pernah terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Itu direkam dalam surat Al-A'raf ayat 129. Bunyinya begini: qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Bani Israel yang ingin diselamatkan oleh Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun, itu mereka komplain kepada Nabi Musa. Apa isi komplainnya? Kami telah mendapatkan intimidasi sebelum Anda datang dan sesudah Anda datang, atau dengan kata lain, apalagi setelah Anda datang. Itu lebih parah lagi intimidasi kepada kami. Berarti apa? Mereka ingin mengatakan kehadiran Nabi Musa itu tidak memberi dampak apa-apa, malah tambah menghancurkan. Benar nggak? Ini persis sekali. Saya waktu melihat berita tentang demo sebagian umat Islam Gaza, langsung teringat ayat ini. Karena memang ayat itu kan menggambarkan suatu pikiran manusia yang pasti akan terulang, akan selalu ada orang yang punya pikiran seperti ini. Sebagaimana di tengah Bani Israel zaman itu ada yang punya pikiran seperti ini. Secara tidak langsung mereka ingin mengatakan kehadiranmu itu tidak merubah apa-apa wahai Nabi Musa. Bukannya meringankan, tambah berat. Seolah-olah mereka ingin mengatakan udahlah,
Anda berhenti saja melawan Fir'aun, kami malah tambah hancur. Apa jawaban Nabi Musa? Nah ini yang menarik. Apa jawaban Nabi Musa? Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Nabi Musa menjawab atas komplainan itu. Nah, berarti jawaban ini harusnya juga digunakan oleh para pejuang seperti Hamas dan lain-lain. Cukup dengan jawaban meniru jawabannya Nabi Musa, yaitu apa? Semoga Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan musuh kalian. Kenapa kok jawabannya begitu, Pak? Narasi Anda itu membatalkan tujuan dari narasi Anda itu sendiri, yaitu apa? Kami telah mendapatkan intimidasi sebelum kedatangan Anda. Berarti sumber diintimidasi bukan karena saya, benar nggak? Biang kerok masalahnya itu bukan saya, orang Anda sudah diintimidasi sebelum saya datang. Hamas kan juga bisa ngomong gitu. Lah, Anda itu dizalimi Israel, diperangi Israel itu kan sebelum ada Hamas juga sudah terjadi sejak tahun 48. Jadi biang keroknya itu bukan saya, bukan Hamas, bukan para mujahidin. Biang keroknya itu ya musuh kalian, yaitu Israel. Maka ya kalaupun tidak mau membela kami, membantu kami, ya paling tidak punya harapan yang samalah dengan kami, yaitu apa? Mudah-mudahan musuh kalian Allah hancurkan. Jangan malah menyuruh kami berhenti melawan. Wa yastakhlifakum fil ardi, dan Allah akan mewariskan kekuasaan mereka kepada kalian. Dan itu selalu begitu, Pak. Ya. Coba ini lihat nanti. Tanah yang sekarang dikuasai Israel itu akan menjadi tanah yang diwarisi oleh para pejuang yang hari ini mereka melawan. Memang sunatullahnya begitu. Nanti orang akan berkeliling cuma bercerita, dulu ini namanya Tel Aviv, tapi sekarang namanya udah ganti nama versi umat Islam. Kalau apa? Tel Aviv sudah direbut kembali oleh umat Islam. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat apa yang akan kamu lakukan. Jadi jamaah sekalian, sejarah itu selalu berulang. Enggak ada yang baru, enggak ada yang baru. Sejarah tentang kemunafikan, sejarah tentang orang beriman, sejarah tentang perlawanan, sejarah tentang orang-orang kafir, itu semuanya hanya berulang. Maka kita disuruh fokus kepada sumber masalah biang keroknya, yaitu apa? Bersatulah untuk melemahkan musuh kalian. Ya. Tolong, kalaupun tidak membela, tidak berani membela, tidak berani ikut perang, ya jangan menuntut kami untuk berhenti melawan. Itu saja sudah bagus. Ya, bantu doa aja dah. Bantu doa supaya apa? Musuh kalian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi ya alhamdulillah, ya alhamdulillahnya apa? Demo itu tidak berlanjut karena tidak mendapat sambutan. Diketawakan dengan sinis oleh orang-orang Gaza. Kenapa? Lah hasilnya nyata. Coba perhatikan. Orang-orang Palestina yang ditangkap Israel, yang dianggap tokoh, lalu dihukum seumur hidup. Peluang untuk bebas itu hampir mustahil. Sebagian mereka kemudian bisa bebas. Bebasnya karena apa, Pak? Karena pertukaran tahanan. Pertukaran tahanan itu hasil dari apa? Dari perlawanan, dari peperangan. Masa hasil yang nyata itu kemudian
mereka menutup mata dari hasil itu. Maka dalam kondisi peperangan seperti itu memang kemunafikan paling sulit untuk menjual gagasannya. Ya. Gagasan kemunafikan itu sebetulnya tidak laku ketika orang berada dalam situasi peperangan. Kenapa, Pak? Kenapa gagasan kemunafikan cenderung tidak laku di dalam peristiwa peperangan? Karena manusia atau umat manusia punya naluri lebih berpihak kepada perlawanan, lebih berpihak kepada kehormatan, tidak suka kepada mengalah atau tunduk atau menjilat dan sebagainya. Mereka tidak suka, ya. Makanya alhamdulillah, ya, setelah peristiwa demo-demo itu hilang dengan sendirinya karena tidak mendapat sambutan dari masyarakat, lalu terbitlah fatwa kewajiban setiap muslim di seluruh dunia untuk turut membela secara kekuatan bersenjata. Nah, kalau itu diterjemahkan, ya, berarti apa? Infak yang dikeluarkan oleh umat Islam untuk Gaza itu harusnya bukan cuma untuk beli air atau minum. Dalam kondisi perang, yang dibutuhkan oleh para pejuang itu senjata. Orang lagi berantem kok dikasih air, benar nggak? Orang lagi berantem itu biar menang dikasih apa, Pak? Bawain celurit. Wah, tangan kosong itu. Malah dibawain air. Minum dulu Mas, minum dulu. Ketika orang berantem supaya menang itu bawain celurit. Sama tadi kasusnya. Memasukkannya itu bagaimana? Itu nggak bisa. Memasukkan orang nggak bisa, memasukkan senjata nggak bisa. Yang bisa masuk cuman minuman, makanan, obat-obatan. Itu pun disensor sama Israel, ya. Ya Allah, ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah ringankan, ya, kondisi umat Islam di Gaza. Belum pernah sejarah mencatat sejarah mencatat penderitaan lebih panjang dari penderitaan mereka. Dan lebih menyakitkan lagi, penderitaan itu di tengah-tengah jumlah 2 miliar saudaranya sendiri. Itu belum pernah sejarah kebenaran mencatat seperti itu. Coba bandingkan dengan penderitaan Bani Israel di hadapan Fir'aun. Berapa jumlah saudara mereka? Lah, Bani Israel itu jumlahnya kecil sekali. Artinya apa? Menunggu pertolongan dari Bani Israel yang ada di luar Mesir. Emang ada berapa zaman itu? Mereka terkonsentrasi di dalam dan semuanya menjadi objek kezaliman Fir'aun. Lah sekarang mereka merasakan kezaliman itu selama puluhan tahun. Dan dalam kasus perang terakhir saja itu sudah hampir 2 tahun. Di tengah-tengah 2 miliar saudaranya sendiri. Di tengah-tengah kekayaan negara Timur Tengah yang melimpah. Benar nggak? Belum pernah sejarah mencatat penderitaan separah penderitaan yang dialami oleh umat Islam Gaza. Itulah makanya saya betul-betul marah. Saya betul-betul sakit hati apabila ada seorang dai meremehkan para pejuang Gaza. Misalnya apa? Mereka harus lebih dulu membersihkan akidahnya sebelum berjihad melawan Israel. Ini patut dipertanyakan, mereka berjihadnya untuk apa? Kan mereka sebaiknya nggak usah melawan, mereka sebaiknya hijrah saja. Orang yang nggak mampu itu nggak usah melawan, teorinya begitu. Jadi intinya itu keluarlah narasi-narasi yang bukan menyemangati dan mendukung atau membela mereka, bahkan apa?
Ini mirip dengan yang tadi, yang demo tadi, yang kita ceritakan demo tadi itu. Ngapain sih kamu melawan? Bikin kita ikut susah, bikin kita kelihatan salah. Kan gitu, bener nggak? Dengan mereka melawan kan kelemahan kita menjadi kelihatan. Udahlah kamu nggak usah melawan, biar kita sama-sama kelihatan terhormat. Ketika mereka melawan dan kita tidak mampu menolong, itu kan kelihatan kelemahan kita kan. Jadi jamaah sekalian, kita, dan memang apa ya, apakah memang ini ya sebagai jalan ya, jalan kemenangan gemilang Islam di akhir zaman, itu memang harganya harus seperti ini. Ketika orang akan diberikan ketinggian yang sangat tinggi, maka sebelum itu Allah berikan kerendahan yang sangat rendah. Itu adalah kesimpulan atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ditinggikan oleh Allah menjadi apa? Menjadi orang posisinya tertinggi secara apa? Secara politik, bukan secara politik, secara negara. Kalau bahasa kita itu seperti perdana menteri. Di atas Nabi Yusuf itu tinggal ada satu saja, yaitu raja, simbolik. Seperti Inggris lah. Inggris itu kan ada perdana menteri, dia yang berkuasa. Di atas perdana menteri ada raja, tapi raja itu ya cuman simbolik aja. Di Mesir zaman Nabi Yusuf itu kurang lebih seperti itu. Posisi Nabi Yusuf itu sebagai semacam perdana menteri. Itu kan posisi yang sangat tinggi. Tapi lihat, sebelum mencapai posisi itu, Allah berikan ujian kerendahan yang sangat rendah, yaitu apa? Dilemparkan ke sumur, di mana sumur adalah tempat terbawah yang bisa dibuat manusia. Makanya sering ada guyonan apa? Bainas sama was sumur, ya, antara langit dengan sumur, karena sumur itu paling bawah. Ketika dimasukkan ke dalam sumur, itu bahkan imajinasi untuk selamat saja itu nggak kebayang bagaimana cara selamatnya ini. Sumurnya ada di tengah tempat sepi, nggak ada orang. Ternyata Allah punya takdir yang luar biasa. Jadi jamaah sekalian, Allah berikan ujian yang sangat mengerikan. Belum pernah sejarah umat Islam mengalami ujian seberat yang dialami oleh 2 juta umat Islam Gaza, atau secara umum adalah umat Islam Palestina. Karena memang Islam itu akan menuju ke kekuasaan di akhir zaman, yang kekuasaannya itu lebih tinggi dari kekuasaan yang dicapai pada zaman Rasulullah, para khulafa sesudah. Karena kekuasaan umat Islam itu nanti akan mencapai ujung barat sampai ujung timur. Itulah makanya ujiannya lebih berat, karena ketinggiannya nanti lebih tinggi dibanding ketinggian yang pernah dicapai umat Islam sebelumnya. Nah, dari situ menjadi motivasi sebetulnya buat kita, bahwa penderitaan yang dialami oleh umat Islam Gaza itu sebetulnya adalah anak tangga mereka mewakili kita. Benar nggak? Kalau bukan mereka mewakili kita, itu pasti ada umat Islam yang akan dipilih oleh Allah untuk mendapatkan peran itu. Cuman Allah pilih yang mendapatkan peran itu adalah Gaza. Berarti apa? Mereka mewakili peran kita untuk sebuah anak tangga menuju kegemilangan ke depan. Jadi kita diwakili oleh mereka, kok mereka kita maki-maki, itu bagaimana ceritanya? Kok mereka kita salah-salahkan, itu bagaimana ceritanya? Mau tukeran? Kan gitu pertanyaannya. Mau tukeran? Ya kan? Allah pindahkan itu peran, ya, kita memainkan peran seperti umat Islam Gaza, sedangkan umat Islam Gaza
diambil perannya itu oleh Allah SWT. Tetapi rasanya tidak mungkin. Kenapa? Peran itu akan digantikan oleh Allah, diganti dengan kaum yang lain oleh Allah. Itu adalah apabila orang tidak mau berjihad. Salah satunya ada di dalam Al-Quran 3 peran, di mana kalau peran ini tidak dimainkan maka Allah akan ganti dengan umat yang lain. Nah, mungkin di lain waktu kita bisa bahas itu. Ada 3 peran yang apabila tidak dimainkan peran itu, Allah akan ganti dengan orang lain yang mau mengambil peran itu. Sedangkan di Gaza, ya salah satu peran salah satu dari 3 peran ini adalah peran untuk melawan orang-orang kafir dengan kekuatan, dengan jihad. Ketika mereka masih komitmen tidak meletakkan senjata lalu angkat tangan menyerah, maka Allah tidak akan ganti dengan kaum yang lain. Tapi ketika mereka sudah meletakkan senjata, angkat tangan nyerah kepada musuh, peran itu Allah akan pindahkan ke tempat lain. Kenapa? Karena Allah punya agenda Islam itu pasti menang dengan gemilang di akhir zaman. Dan tangganya mesti melewati itu. Kalau Gaza tidak mau mengambil peran itu, ya Allah pindahkan ke kaum yang lain mengambil peran itu. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, umat Islam Gaza dengan gemilang memegang peran itu dan tidak menyerah. Mereka sudah komitmen tidak akan mau diusir, tidak akan mau meletakkan senjata, menyerahkan senjata, kecuali satu dari 2 kemungkinan, yaitu musuh dapat kami taklukkan atau kami yang dihabisi oleh mereka. Tapi jangan lupa, ketika saudara-saudaranya 2 miliar itu, mereka tidak mampu membela, mereka masih punya Allah penguasa langit dan bumi yang akan membela. Jadi jamaah sekalian, ini kajian kita pada pagi ini, ya. Mudah-mudahan kita lebih mengerti tentang persoalan umat Islam, persoalan Gaza, sehingga membuat kita lebih dewasa bahwa terkait dengan fatwa, terhalangnya pelaksanaan fatwa itu adalah karena umat Islam sama-sama dalam kelemahan. Rakyatnya lemah, terhalang oleh para penguasa, penguasanya lemah, terhalang oleh sistem, sistemnya tidak bisa dirubah karena diawasi oleh orang kafir. Mau dirubah langsung disemprit sama orang kafir. Mau apa kalian? Mau ngerubah-ngerubah ya? Mulai di embargo, mulai di ini itu. Oh iya Pak, maaf nggak jadi. Udah nggak jadi. Kenapa? Ya karena lemah. Karena lemah. Jadi antara rakyat dengan penguasa sama-sama lemah. Jadi inilah zaman di mana umat Islam saudara kita 2 juta mendapatkan ujian dan saudara-saudaranya terpenjara. Makanya quote dari mereka, ya, dari Gaza itu menarik sekali, ya. Sebetulnya yang terpenjara bukan kami bebas melawan. Yang terpenjara itu kalian yang tidak mampu membela kami. Benar nggak? Ya benar. Kami itu bebas kok. Kalian baru beli pistol mainan aja udah nggak berani, kan gitu. Kami bebas mau bikin segala macam, kami bebas. Jadi sebetulnya yang terpenjara itu siapa? Yang terpenjara itu Anda. Ya. Berarti apa? Kita harus malu bahwa yang sebetulnya terpenjara adalah kita. Ya, mereka bebas, manusia merdeka. Mereka adalah bebas. Karena apa? Mereka berani melawan, berani melakukan apapun tanpa takut dunia mengatakan apa. Terserah. Apakah Anda mau melanjutkan pemboman? Kami sudah bertekad tidak akan menyerah. Itu manusia bebas, manusia merdeka. Ya, dibanding yang di luar malah menjadi manusia terpenjara, untuk membela saudaranya saja nggak bisa. Nah inilah bahwa
uh, mereka dalam kondisi terzalimi sementara saudara-saudaranya terpenjara, ya sudah. Yang bisa mereka harapkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Terkait dengan bantuan negara lain yang terasa menurut saya lebih bisa untuk membantu dan mengganggu dengan sistem atau mengganggu dengan undang-undang. Di antaranya misalnya Syria misalnya yang kesebelahan, mulai kemudian dan bebas, rasanya perintahkan untuk membantu tidak terganggu dengan undang-undang teritorial segala. Kenapa tidak membantu dalam hal ini, Pak? Yang kedua, Afghanistan yang jelas celahnya, Pak. Kita begini jelas perjuangan sampai menang dua kota besar bisa dikalahkan. Dan programnya jelas, gitu. Dan rasanya dalam konteks teritorial juga bisa membantu, dalam konteks sistem juga bisa membantu. Bahkan melawan ke Amerika juga bisa. Nah, mohon penjelasannya, kenapa nggak bantu Afghanistan sih, ya, Pak? Yang dari pengamatan saya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan, jadi saya ingin disclaimer dulu ya. Tadi saya kan sempat mengatakan orang berantem kok malah dikasih air. Itu kalimat itu bukan dalam konteks merendahkan sumbangan kita dalam bentuk makanan, bukan, sama sekali tidak ada niat itu. Cuman maksud saya apa? Sebetulnya yang lebih dibutuhkan bukan itu, gitu loh. Ya, takutnya nanti dipelintir, wah Ustadz meremehkan infak-infak untuk membantu makanan, minuman dan obat-obatan. Enggak, sama sekali enggak ada niat itu. Bahkan kita menyerukan supaya diperbanyak itu, karena baru itu yang bisa dilakukan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, ini Suriah, ya. Suriah itu jamaah sekalian, itu adalah wilayah yang punya garis batas dengan Israel atau Palestina, yang disebut dengan wilayah Golan, dataran tinggi Golan. Dari arah situ itu Suriah itu punya garis batas dengan Israel. Artinya apa? Mereka punya potensi masuk dari arah situ. Tapi jangan salah, dataran tinggi Golan itu dikuasai oleh Israel. Dataran tinggi Golan itu ya sesuai dengan namanya ya, dataran tinggi itu harga mati Israel tuh nggak mau disingkirkan dari tempat itu, karena ini tempat yang paling strategis untuk mengontrol pintu masuk dari arah Suriah menuju Israel, menuju Palestina. Maka mereka ya, dan kemudian begitu Bashar Assad tumbang, tahu sendiri Bashar Assad kan zalim, akidahnya menyimpang. Zalim dikombinasi menyimpang itu adalah mitra terbaik orang kafir. Maka mereka nggak diapa-apain itu Suriah di masa dikuasai Bashar Assad. Kenapa? Bashar Assad nggak akan mengganggu kami. Itu dalam pikiran siapa? Israel. Begitu dia ditumbangkan oleh para mujahidin, mulai gelisah. Waduh, kan gitu ya. Ini mitra strategis kita dihancurin. Akhirnya apa? Ketika baru beberapa hari merebut kekuasaan di Suriah, tempat-tempat penyimpanan senjata yang bisa berpotensi untuk mengganggu Israel itu dibomin sama Israel. Hancur semua itu simpanan senjatanya. Sehingga apa? Suriah yang dipimpin oleh penguasa baru itu untuk mengganti orang yang nggak bisa, ya sudah, senjatanya dihancurin. Tapi kan mereka hanya bisa melakukan itu. Sebab kalau senjatanya dihancurin kan bisa didatangkan yang baru. Yang penting kan kekuasaannya sudah dipegang oleh umat Islam. Ya, paling tidak umat Islam yang punya riwayat yang juga melakukan perlawanan. Jadi sebetulnya dengan tumbangnya Bashar Assad itu menjadi mimpi buruk bagi Israel.
mereka pasti berhitung, wah ini hari-hari kita ini tinggal menunggu akhir. Ya, dalam teori sejarah, dalam teori sejarah itu sejarawan mengatakan begini, Pak, tidak mungkin Palestina itu direbut, dibebaskan kecuali melewati dua kota penting. Satu Kairo, dua Damaskus. Nah ini Damaskus ini kan sudah ditumbangkan nih, penguasa yang zalim, berarti Damaskus anggaplah pintu dari arah Damaskus sudah terbuka. Tapi pintu dari arah Kairo masih ketutup, Pak. Kenapa? Rezim penguasa masih As-Sisi. As-Sisi itu militer. Mesir itu Masya Allah, saya ketemu orang Mesir ngobrol, jangankan mereka masuk ke Gaza, demo saja itu langsung ditangkap. Demo membela Gaza itu langsung ditangkap, persis seperti Saudi. Bahkan termasuk imam besar Masjidil Haram baru-baru ini mengeluarkan pernyataan melarang umat Islam di Saudi untuk bicara tentang Gaza, karena itu adalah ranahnya penguasa. Udah biarin penguasa, itu urusannya penguasa. Yang awam-awam rakyat itu gak usah ikut bicara Gaza dah. Itu kalau saya di Saudi ini bisa langsung ditangkap, Pak. Karena apa? Ini kamu ikut bicara Gaza. Jadi masih mendingan Indonesia. Negara-negara Timur Tengah itu lebih parah, ya. Mesir, Saudi, ibaratnya apa? Mereka sebagai pintu masuk membebaskan Palestina itu masih ketutup karena belum belum menjadi mitra koalisinya yang benar-benar karena akidah, karena membela agamanya untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis. Tapi dengan terbukanya satu pintu ini sudah menjadi panas dingin buat Israel. Udah begitu kabar baiknya apa? Kabar baiknya apa? Dari situ kemudian Turki membantu persenjataan ke Suriah. Israel makin panas dingin. Waduh, ini Turki kurang ajar juga deh di mata Israel. Lobilah Netanyahu pergi ke Washington, Trump, tolong dong itu saya mau habisin itu Suriah itu yang di belakangnya ada Turki. Ternyata jawaban Trump mengejutkan. Jangan kamu macam-macam sama Erdogan, itu mitra saya. Jadi pulang ke Israel tidak membawa hasil. Itu si siapa? Netanyahu. Ini memang kalau kita baca berita, Pak, itu ya Allah, ini cepat sekali pertarungannya ini nggak cuma kayak dulu perang Badar, ketemu di satu lokasi perang bubar pulang. Itu zaman modern tidak sesederhana itu, kompleks sekali, ya, saling berkaitan satu sama lain, ya. Tidak menyangka bahwa Trump itu menolak untuk menghabisi Erdogan, yang Erdogan pengen masuk ke Suriah menggantikan Iran, ya. Iran kan tadinya yang megang kendali di Suriah itu Iran. Iran tersingkir karena mitranya tumbang. Nah, potensi kemudian Turki masuk. Sedangkan Erdogan tahu sendiri, dia adalah orang atau pemimpin yang ingin mengembalikan kejayaan Utsmani. Gitu. Makanya waduh ketemu nih. Kan gitu ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa enggak kita bisa menolong Gaza dari arah Suriah? Suriah sendiri baru menumbangkan rezimnya. Mereka tertatih-tatih, tersiok-siok. Jadi mungkin perlu waktu untuk harapan itu bisa terwujud. Tapi yakinlah, pintu Damaskus ini salah satu harapan besar kita. Karena sudah terbuka pintu Damaskus. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, kenapa Afghanistan nggak bisa? Persoalannya adalah Afghanistan itu negara tidak punya laut. Afghanistan itu negara nggak punya laut, Pak. Jadi negara adanya di tengah-tengah pegunungan. Jadi dia nggak punya pelabuhan. Mau kemanapun itu harus melewati negara lain. Jadi tidak mudah. Apalagi ketika perjanjian dengan Amerika sebagai
sebagai kesepakatan Amerika keluar dari Afghanistan, apa di antara klausulnya? Tidak menjadikan tanah Afgan sebagai basis untuk menyerang negara lain. Ya itu sih gampang. Nanti kalau Amerikanya tumbang, klausul itu juga hilang dengan sendirinya. Yang penting apa? Kita bebas dulu dah. Yang penting Amerika keluar dulu, perkara ada klausul itu nggak masalah. Jadi dari arah Afgan juga nggak mudah. Apalagi juga tampangnya juga beda, Pak. Kamu dari mana? Gaza. Tampang kamu Afgan. Nggak mudah juga gitu. Jadi tadi Afgan pun meskipun sudah merdeka dapat mengusir Amerika, apakah Afgan itu bisa melakukan apa yang dia suka? Belum bisa juga. Suriah juga begitu, belum bisa. Jadi ini semuanya masih tahap apa? Tahap merangkak, menguatkan diri internal. Ya. Di sisi lain Israel makin melemah, makin melemah, makin melemah. Amerika juga sebagai duet, ya, teman duetnya Israel. Ya, kita nggak tahu sebetulnya Amerika mimpin Israel ataukah Israel mimpin Amerika. Ini pertanyaan sama dengan duluan mana telur sama ayam. Iya, benar, bingung kita. Ini sama-sama melemah. Coba dalam perang dagang melawan Cina, ini kelihatan sekali Amerika melemah. Nah kalau biang keroknya ini sudah melemah, ya kan? Sedangkan yang dari Islam, Afghanistan menguat, Suriah menguat, Gaza mendapat momentum, Laut Merah perdagangannya tidak mudah buat Amerika, dihantam sama Houthi dan sebagainya. Bukankah ini menjadi tanda-tanda kalau hadis akhir zaman akan ada Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa. Dulu ketika masih konflik Suriah, saya sering mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan turun di Masjid Umawi. Masjid Umawi itu apa? Masjid Umawi itu masjid paling ikonik di Damaskus. Masjid Putih, bagian timur kota Damaskus. Dulu saya bilang gini, mungkinkah Nabi Isa turun ketika Damaskus masih dikuasai Bashar Assad? Ya rasanya nggak mungkin. Begitu turun ngaku, siapa kamu? Isa. Wah gitu kan. Intelijennya langsung nangkap, masukin penjara. Masa Nabi Isa di penjara, kan lucu banget. Tapi kalau sekarang turun itu kan sudah aman. Siapa Anda? Saya Isa bin Maryam. Masya Allah. Malah ditempatkan tempat yang terhormat. Artinya apa? Ini kan latar belakang situasi dan kondisi untuk turunnya Nabi Isa itu sudah lebih apa? Lebih terbuka. Karena logikanya sudah lebih masuk. Dan ketika hadis-hadis akhir zaman itu bicara tentang umat Islam menyerang Israel, berarti apa? Turunnya Nabi Isa, datangnya Imam Mahdi itu tidak menunggu Israel benar-benar sudah tumbang. Saya tuh justru curiga, jangan-jangan sudah dekat sekali ya. Artinya apa? Lah kalau Nabi Isa kemudian Imam Mahdi memerangi Israel ketika Israel sudah nggak bisa apa-apa, Amerika sudah nggak punya apa-apa. Lah itu mah cuma simbolik aja kalau itu. Benar nggak? Nah ini ya, kalau kita analisa seperti ini rasa-rasanya, jangan-jangan ini udah dekat sekali. Kenapa? Kalau hadis akhir zaman itu bukan kali ini, mungkinkah akan datang zaman yang baru di mana ada Israel baru yang bukan Israel periode ini ya, Israel baru yang lebih kuat, baru kemudian akan diperangi umat Islam. Rasa-rasanya kalau lihat skenarionya, inilah skenario yang mengarah kepada apa? Yaitu setelah umat Islam dari zaman Nabi naik terus, turun sampai umat Islam 2 miliar tapi nggak bisa apa-apa, terpenjara. Ini kan momen yang paling dramatis untuk bangkit.
dan bangkit ketika di tengahnya ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa. Ya. Wallah alam, ini ya khawatirnya, bukan khawatirnya ya. Kok sepertinya inilah momen yang paling sesuai dengan ciri-ciri yang cocok dengan akhir zaman itu. Peperangan di mana dalam hadis kan digambarkan, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, kan batu-batu ngomong seperti itu, kecuali pohon Gorkot. Mungkinkah itu terjadi ketika Israel sudah kalah, sudah enggak ada kekuatan apa-apa? Lah, kalau sudah Israel sudah kalah, sudah enggak punya apa-apa, yang ngapain juga perlu diperangin? Kirim WA saja sudah pergi dia. Ibaratnya begitu. Nah, jadi hari-hari yang menegangkan ya. Artinya kalau suatu saat nanti ada Imam Mahdi telah dibaiat, ada Nabi Isa turun, jangan terkaget-kaget. Bisa jadi inilah masa yang sangat dekat dengan masa itu. Ya, karena hadis Nabi, hadisnya sahih, itu pasti akan terjadi. Bagian dari keimanan kita kepada Rasulullah. Iman kepada utusan Allah adalah hadisnya kita percayai, kita imani bahwa itu akan terjadi. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini kajian kita pada pagi ini, semoga bermanfaat ya. Syawal yang barokah, masjid yang militan dan berani ketika yang lain masih libur tapi sudah mulai pengajian ya. Saya kemarin saya dapat WA, apa Ustaz, bulan Syawal libur dulu ya. Tapi sini enggak, luar biasa nih, Al-Hidayah. Dia enggak pernah stylenya itu style kendo ya, stylenya itu terus stylenya kenceng terus ya. Makanya tadi saya bilang, andaikan enggak ada halangan-halangan nih, udah enggak ada pengajian ini. Karena apa? Udah ke Gaza semua. Baik, demikian semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.